Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 10.3 yaitu double integrals atau integral ganda 2. Kita ingat lagi bentuk umum integral tentu yaitu integral fx dx dari A sampai dengan B, di mana integrannya merupakan suatu fungsi fx yang terdefinisikan untuk semua x di dalam selang A sampai dengan B pada sumbu X. Pada integral ganda 2 ini, integrannya adalah suatu fungsi fxy yang terdefinisikan untuk semua xy di dalam suatu daerah R yang terbatas dan tertutup pada bidang xy tersebut. Namun, sebelumnya saya ingin ingatkan lagi mengenai materi kalkulus tentang konstruksi Riemann, di mana rumus bakunya adalah sigma K berjalan dari 1 sampai dengan N, Fxk dikali delta Xk, di mana kita membuat segmentasi berbentuk persegi panjang seperti ini ya, seperti yang saya sudah gambarkan. Ini akan kita bahas pada sebab ini pun tidak jauh berbeda. Nah, di sini kita membuat sekat-sekat pada daerah R dengan menarik garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Kita nomori semua persegi panjang tersebut di dalam daerah R dari 1 sampai dengan N. Misalnya yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan yang ke N. Dari persegi-persegi panjang kecil itu kita ambil sebuah titik, yaitu titik sampel. Dulu kita juga mengenal titik sampel di sini ya. Ini adalah persegi panjang sampel yang kita ambil. Nah, di sini pun sama ada yang namanya titik sampel. Katakanlah titik tersebut adalah XK, YK dari persegi panjang ke K. Lalu kita bentuk jumlahnya seperti ini. N sama dengan sigma K berjalan dari 1 sampai dengan N, Fxk, YK dikali delta AK. Jadi kalau dulu kita menghitung konstruksi jumlah Riemann menggunakan persegi-persegi panjang yang berjejer seperti ini ya. Kalau misalnya kita gambarkan lagi, mungkin di sebelah kiri ada 2 buah persegi panjang, lalu di sebelah kanan pun ada beberapa persegi panjang yang lain. Kemudian kita menghitung luas area dari masing-masing persegi panjang tersebut, kemudian kita jumlahkan. Nah, kalau sekarang masih menggunakan pendekatan persegi panjang, tapi garisnya ditarik tidak hanya sejajar dengan sumbu X. Kalau yang ini hanya ditarik sejajar dengan sumbu X, tapi kalau gambar 227 ini, kita tarik terhadap sumbu X dan dengan sumbu Y juga, sehingga kotak-kotaknya persegi-perseginya ini hampir membentuk bujur sangkar atau square, sedangkan yang ini lebih mirip dengan persegi panjang. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, sisi-sisinya itu belum tentu sama panjang. Mungkin ada salah satu sisi yang lebih panjang. Karena ditarik terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka persegi panjang yang terbentuk pada daerah tersebut itu akan lebih banyak. Nah, dulu kita kenal dengan yang namanya P menuju 0. Kalau P-nya menuju 0, maka N-nya menuju tak hingga. Artinya apa? Jika panjang partisinya ini semakin mendekati 0 atau semakin kecil, semakin sempit, maka N atau banyaknya partisi akan semakin banyak. Kalau di sini, jika A-nya menuju 0, maka N-nya menuju tak hingga. A itu adalah luas persegi panjang atau bisa juga diagonal. Jika luasan ini semakin sempit atau semakin kecil, maka jumlah dari persegi panjang yang kita buat dalam luasan area ini akan semakin banyak atau mendekati tak hingga. Nilai limit ini dinamakan integral ganda 2 fungsi fxy di atas wilayah R dan dilambangkan dengan integral R dikali integral fxy dikali dx dy, atau integral R dikalikan integral fxy dikali dA, atau di sini adalah luasan dari area tersebut atau segmentasi yang telah kita buat tadi. Dari definisi tersebut dapat ditunjukkan bahwa integral ganda 2 memiliki sifat-sifat yang sangat serupa dengan sifat-sifat integral tentu. Misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi dari x dan y terdefinisikan dan kontinu di dalam sebuah daerah R, maka integral R dikali integral kf dx dy sama dengan k integral R dikali integral f dx kali dy, di mana k-nya adalah k-nya tersebut merupakan sebuah konstanta. Sehingga integral R dikali integral f ditambah g dikali dx dikali dy sama dengan, ini sama seperti sifat kelinearan
ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Integral R dikali integral f dx dy ditambah integral R dikali integral g dx dy. Atau integral R integral f dx dy sama dengan integral R1 dikali integral f dx dy ditambah integral R2 dikali integral f dx dy. Kemudian ada perhitungan integral ganda 2. Integral ganda 2 di atas wilayah R dapat dihitung melalui dua pengintegralan berturut-turut. Misalnya kita mengintegrasikan yang pertama itu terhadap Y, lalu kita integrasikan terhadap X dengan rumus sebagai berikut. Integral R dikali integral fxy dx dy sama dengan integral A sampai dengan B dikali integral gx sampai dengan hx fxy dy dikalikan dengan dx. Di sini kurva y itu adalah gx dan juga hx, merepresentasikan kurva tertutup pada daerah R. Di dalam pengintegralan ini x dibuat tetap, artinya x kita pandang sebagai suatu konstanta. Hasil pengintegralan ini berupa sebuah fungsi peubah x atau variabel x, kita sebut dengan fx. Dengan mengintegralkan fx terhadap x dari a ke b, kita peroleh nilai integral ganda 2 seperti ini, ya. Integral R dikali integral fxy dx dy sama dengan integral c sampai dengan d, itu adalah gambar yang ini ya, c sampai dengan d dikalikan dengan integral py sampai dengan y dikali fxy dx dikalikan dengan dy. Di sini pertama-tama kita mengintegralkan terhadap x dengan memperlakukan y sebagai konstanta, dan kemudian fungsi yang dihasilkannya kita integralkan terhadap y dari c ke d.